Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua masih bergelimang nikmat, kebaikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita sangatlah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan Dia telah memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Allah berikan apapun yang diminta oleh manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maka kewajiban kita di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukurinya. Tidak boleh kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencurahkan nikmatnya kepada manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya, agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka tunduk, patuh, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga ingatlah hadirin ma'asyiral muslimin, saya dan kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Dia curahkan kepada kita. Untuk apa kita habiskan nikmat tersebut? Kemana kita pergunakan? Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Dia berikan. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita pakai, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa dan kemana kita pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, syukuri nikmat Allah dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersyukur atas nikmat Allah adalah orang yang paling kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir dan termasuk kepada diri kami sendiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa, ya ibadallah, adalah jalan keselamatan. Takwa adalah sebab kebahagiaan. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba menuju Allah. Takwa adalah kunci surga dan takwa adalah sebaik-baik pelindung dari panasnya siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan ridhonya, dan bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut akan siksaannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tengah berada di bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
banyak di antara manusia yang lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Bulan itu adalah bulan Sya'ban yang terletak di antara dua bulan yang agung, yaitu antara bulan Ramadan dan bulan Rajab. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya yang mulia tentang keutamaan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah SAW banyak berpuasa, sering berpuasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku, kata Aisyah, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Nabi berpuasa 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian kata Aisyah, "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa selain daripada bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai bulan Sya'ban sehingga beliau banyak mengerjakan ibadah puasa di bulan tersebut, sebagaimana juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, "Kana ahabba asy-syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumah Sya'ban." Adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan. Kemudian setelah Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, beliau melanjutkan puasanya di bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini, yaitu banyak berpuasa, sering berpuasa. Bukan berarti kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, tidak. Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Namun Nabi SAW banyak berpuasa di luar bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Puasa Nabi lebih banyak di bulan Sya'ban ketimbang di bulan-bulan yang lain. Dan kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW menjelaskan tentang bulan Sya'ban, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat ke sisi Rabbil Alamin, yaitu ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Dan aku ingin, kata Nabi SAW, ketika amalku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, aku dalam keadaan berpuasa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jangan lalai. Justru perbanyak puasa, perbanyak amal soleh. Karena di bulan ini amalan-amalan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Kemudian hadirin ma'asyiral muslimin, bulan Sya'ban ya adalah bulan di mana kita melatih diri kita untuk banyak berpuasa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan puasa. Maka memperbanyak puasa di bulan ini adalah latihan untuk badan dan hati sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang memasuki Ramadan tanpa persiapan. Di awal-awal Ramadan mereka keletihan, mereka kelelahan, mereka tidak bergairah. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan pelatihan, mereka tidak melakukan pemanasan. Maka bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban adalah sebaik-baik bulan untuk melatih diri, badan dan hati kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Bulan ibadah, bulan yang terdapat di dalamnya kebaikan, kemuliaan, keberkahan yang tiada tara, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Sehingga orang-orang yang melakukan pemanasan, orang-orang yang melakukan latihan dapat berlomba-lomba meraih keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan bulan Sya'ban ini. Latih diri kita, pecut diri kita, cambuk diri kita untuk banyak berpuasa di bulan ini, kemudian melatihnya untuk mengerjakan tahajud witir agar kita bisa mengerjakan qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan kelak, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu, ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, orang-orang soleh terdahulu. Ketika mereka berada di bulan Sya'ban, mereka melatih diri mereka dengan banyak berpuasa, dengan banyak mengerjakan amal saleh, sehingga ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa mengerjakan ibadah, mengerjakan amal saleh tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, yang Nabi SAW mengatakan banyak di antara manusia yang lalai beribadah di bulan ini. Maka oleh karena itu jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi SAW yang Nabi katakan kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Berusaha menjadi orang yang giat, yang gemar dan suka beribadah kepada Allah, beramal saleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan ini jaga salat kita yang 5 waktu. Di bulan ini perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung silaturrahim, ya, sambung silaturrahim. Kemudian hadiri majlis ilmu dan lain sebagainya. Apapun amal soleh, ketaatan, pintu kebaikan yang ada di hadapan kita, maka kerjakan. Dan jangan pernah sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun kecil menurut kita. Kecil menurut kita, besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga Nabi SAW mengingatkan umatnya dengan mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Tidakkah kita pernah mendengar Nabi SAW mengatakan di hari kiamat ada seseorang yang masuk surga Allah Azza wa Jalla karena menyingkirkan ranting dari tengah jalan yang dilalui oleh kaum yang dilalui oleh manusia. Nabi SAW mengatakan ada seorang dari kalangan Bani Israel dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga gara-gara menyingkirkan ranting dari tengah jalan yang dilalui oleh manusia.
Ya, tidakkah kita pernah mendengar sabda Nabi SAW tentang sahibu raghif, seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla karena sepotong roti yang dia berikan kepada saudaranya. Banyak orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil. Dan tidakkah kita mendengar sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat saja, satu kata saja, yang diridhoi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka jangan pernah remehkan kebaikan, walaupun kecil menurut kita. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang kita kerjakan yang akan mengantarkan kita dan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun kecil, begitu juga jangan pernah remehkan dosa sekalipun kecil. Karena kita tidak tahu dosa mana yang akan membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ada hamba yang tidaklah mengucapkan kecuali satu kata, satu kalimat saja yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih jauh antara timur dan barat. Begitu juga ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara seorang wanita gara-gara menahan kucing dari memakan binatang-binatang ya yang lain, tidak memberikan makan kepada kucing, mengikatnya, menahannya, mengurungnya sampai kucing tersebut mati. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Maka oleh karena itu, cambuk diri kita untuk banyak beribadah di bulan ini sebagai persiapan bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang hanya tinggal hitungan hari saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan melakukan berbagai macam ketaatan ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari yang mulia di setiap pekan, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا إلى صلاتكم.